Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Allah mendengar doa-doa kita, ditulis oleh Anne Setas. Sahabat ODB, teman saya Christine dan suaminya diundang untuk makan malam di rumah paman dan bibinya. Bibi Christine baru saja didiagnosis menderita kanker ganas. Jadi sebelum mereka mulai makan, sang paman bertanya, "Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu?" Christine tersenyum, karena ia tahu maksud pamannya adalah apakah ada yang ingin berdoa. Pamannya belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi beliau tahu Christine adalah seorang percaya. Jadi dengan caranya, paman meminta Christine untuk berdoa. Dan dengan tulus hati, Christine berdoa mengucap syukur atas pemeliharaan Allah dan memohon supaya dia mengadakan mujizat bagi bibinya. Sahabat ODB, dalam Alkitab, Raja Hizkia jatuh sakit. Dan Nabi Yesaya mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Hizkia sangat rindu mengutarakan isi hatinya kepada Allah, sehingga ia menangis dengan sangat dan berdoa, "Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati." Dengan jujur dan tanpa sungkan, Hizkia berdoa memohon kesembuhan. Meski kesembuhan tidak bergantung pada kebaikan kita, dan Allah tidak menjamin akan selalu menyembuhkan, tapi Dia memperpanjang hidup Hizkia selama 15 tahun. Dan setelah sembuh, Hizkia pun mengucap syukur dan memuji Dia. Sahabat ODB, Allah memanggil kita untuk berdoa, baik untuk kebutuhan yang mendesak maupun untuk mengucap syukur kepadanya atas hal-hal kecil dan besar. Dia mendengar doa kita. Dia melihat air mata kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan rencananya. Bagian kita adalah untuk selalu hidup dengan rendah hati di hadirat Tuhan. Sahabat ODB, pergumulan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Allah? Bagaimana Anda dapat mempercayai Dia sepenuhnya?
Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur karena Engkau mau mendengar isi hatiku. Dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa dan sanggup menggenapi kehendak-Mu yang baik dalam hidupku dan hidup orang-orang yang Kukasihi. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, pray for me, for I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name
At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you